Hadirnya kemungkinan Elkan Baggett dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade 2024 menarik atensi dari media luar negeri asal Vietnam, Z News. Elkan Baggett sendiri tidak bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin karena mengalami cedera betis. Indonesia kalah dari Irak U23 pada perebutan tempat ketiga, sehingga gagal lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Tinggal tersisa satu jalan buat skuad Shin Tae-yong untuk bisa mentas di multi-event terbesar itu lewat jalur playoff melawan Guinea. Untuk laga tersebut, Justin Hubner dipastikan absen karena harus kembali memperkuat timnya di J1 League, Cerezo Osaka. Oleh karena itu, PSSI sudah mengirimkan surat kepada klub Elkan Baggett untuk melepasnya demi bisa tampil di playoff Olimpiade 2024. News menyoroti pemanggilan ini. Mereka meragukan kalau klub Elkan Baggett mau melepaskannya karena laga playoff itu tidak masuk kalender FIFA, sehingga tak ada kewajiban buat klub melepas pemain. Akan tetapi, peluang untuk Elkan bisa bergabung cukup kuat, mengingat masa pinjamannya di Bristol Rovers sudah selesai dan akan kembali ke klub asalnya, Ipswich Town. PSSI melalui Badan Tim Nasional juga sudah mengkonfirmasi kalau mereka telah menyurati Ipswich Town dan tinggal menunggu izin melepas Elkan Baggett. Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Elkan Baggett dan tinggal menunggu respons dari klubnya Ipswich Town, ujar Ketua BTN Sumarji dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. Terkait status Nathan, Sumarji menegaskan pemain Heerenveen itu akan tetap bersama Timnas Indonesia U23. Pemain serba bisa itu akan membela tim asuhan Shin Tae-yong saat meladeni wakil Afrika, Guinea di playoff Olimpiade 2024, 9 Mei mendatang. Nathan sama yang lain tetap masih di timnas. Sementara ini dulu informasinya ya, nanti akan kita informasikan lagi kalau sudah ada perkembangan, kata Sumarji. Kepastian Nathan tetap bersama timnas Indonesia U23 jadi kabar baik. Ini karena pemain berusia 22 itu semula hanya dilepas hingga berakhirnya turnamen Piala Asia U23 2024. Sosok Nathan terbilang sulit digantikan di skuad timnas Indonesia U23. Kontribusinya terbilang signifikan saat bermain sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Dua pemain keturunan kini tengah diurus PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Keduanya adalah Calvin Verdonk dan Jens Raven. Berdasarkan keterangan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora, Dito Aryo Tejo, naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven akan diupayakan dikebut. Dengan begitu, Calvin Verdonk dan Jens Raven berpotensi membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Pada medio tersebut, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia berjumpa Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Kini timnas Indonesia yang mengoleksi 7 poin berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu nanti kita kan kalau naturalisasi tahu sendiri banyak stakeholder yang dilibatkan dan administrasinya akan kita kejar dan kita lihat potensinya, ujar Dito Aryo Tejo. Tim PSSI baru-baru ini mengumumkan tengah memproses 2 pemain, yakni Calvin Verdonk dan Jens Raven untuk dinaturalisasi. Dari kedua nama itu, Raven ternyata didatangkan tak hanya untuk memperkuat tim senior, tapi juga diproyeksikan untuk menjadi andalan di Timnas Indonesia U20. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Jadi, dengan hadirnya Raven, maka skuad Garuda Nusantara juga ikut mendapatkan kekuatan baru. Ya, Jens Raven menjadi pemain keturunan Indonesia teranyar yang sudah setuju untuk dinaturalisasi. Pemain kelahiran Belanda itu pun sudah datang ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk memulai prosesnya. Sebagai informasi, Jens Raven merupakan penyerang yang berseragam tim Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun itu tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di musim 2023-2024. Indra Syafri pun mengungkapkan bahwa Jens Raven melakukan tes kesehatan ketika datang ke Indonesia. Kini, proses naturalisasinya sudah berjalan. Ya, usianya kelahiran 2005. Memang kemarin sudah datang, sudah tes kesehatan, tinggal menunggu prosesnya, kata Indra Syafri kepada awak media. Jens Raven sendiri merupakan pemain rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Namun, Indra Syafri menjelaskan bahwa sang pemain dalam proses naturalisasi karena memang diproyeksikan untuk bermain di timnas Indonesia U20 lebih dulu, mengingat usianya yang masih 18 tahun.
Kan memang untuk timnas U20, ujar pelatih berusia 61 tahun itu. Indras Jafri juga menilai Jens Raven dinaturalisasi karena 3 alasan. Salah satunya adalah kualitasnya yang menjanjikan. Ya kan nanti kita lanjutkan. Naturalisasi berarti kita punya kesimpulan bahwa dia prospek. Karena memang strategi kita untuk menaturalisasi. Pertama, dianya mau. Kedua, secara regulasi memungkinkan. Dan yang ketiga, kualitasnya. Pungkas Pria, yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu. Gelandang Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heyden, memberi kode ingin memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 19 tahun ini muncul di waktu yang tepat, atau ketika gelandang andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, membutuhkan pesaing. Nama Delano van der Heyden bukanlah nama asing bagi pencinta sepak bola tanah air. Ia sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi dan diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Selain Justin Hubner dan Ivar Jenner, PSSI dikabarkan sempat mendekati Delano van der Heyden dan juga pemain yang kini telah menembus skuad utama Ajax Amsterdam, Tristan Goijer. Namun, karena satu dan lain hal, pendekatan kepada Delano van der Heyden dan Tristan Goijer menguap begitu saja. Namun, baru-baru ini Delano van der Heyden sekan memberi kode siap memperkuat skuad Garuda. Akun Instagram I Have Blood Indonesia membagikan profil Delano van der Heyden dengan balutan seragam timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Selain membagikan profil Delano van der Heyden, akun di atas juga menandai akun anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dan meminta memproses naturalisasi gelandang yang dikenal lincah ini. Pak Arya Sinulinga boleh nih buat kompetitor Lino di U23, tulis akun Half Blood Indonesia, sembari menandai akun Instagram Delano. Tak disangka, unggahan akun di atas direpost ulang Delano van der Heyden. Ia seakan menunjukkan memang berminat memperkuat timnas Indonesia.